pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, semangat. Oke, sekarang kita sudah masuk di subtema yang baru loh, subtema keempat. Masih tetap di tema yang keenam, yaitu merawat hewan dan tumbuhan. Subtema empatnya yaitu merawat tumbuhan. Kita masuk di pembelajaran 1 dan 2. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita harus kita rawat dengan baik. Bagaimana ya cara merawat tumbuhan? Iya benar, anak-anak bisa kasih pupuk ke tumbuhan-tumbuhan yang ada. Selain dikasih pupuk, anak-anak juga harus siram tumbuhan itu. Kalau kita harus butuh makan supaya kita bisa beraktivitas, kalau tumbuhan itu harus dikasih pupuk dan air yang cukup supaya dia bisa tumbuh. Nah, anak-anak, Ayah dan Siti juga merawat tanaman loh, seperti yang ada di gambar ini. Ayo coba buat pertanyaan dari gambar ini, seperti yang biasa kita lakukan. Kita bisa lihat ya di gambar ini, Siti sedang melihat ayahnya memberi pupuk pada tanaman. Nah, kita bisa baca, buka halaman 157. Oke, buka buku tematiknya halaman 157. Ibu tunggu. Halaman 157. Lalu ambil pensil warna anak-anak dan warnai tanda senyum. Jika anak-anak menemukan tanda tanya atau kalimat tanya ataupun yang ada di soal. Dan warnai tanda murung jika tidak menemukan soal yang dimaksud. Oke, sekarang kita mau baca cerita Ayah dan Siti merawat tanaman yang ada di halaman 156. Yuk kita baca percakapan ini bersama-sama. Siti, mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah? Kata Siti kepada ayahnya. Lalu ayahnya menjawab, supaya tanaman tumbuh subur. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Siti tanya lagi, apakah tanaman cukup dipupuk saja, Ayah? Tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman juga. Kapan kita harus menyiram tanaman? Tiap hari kita harus menyiram tanaman. Apakah kamu sudah melakukan tugasmu menyiram tanaman? Baik, Ayah. Aku akan melaksanakan tugasku dengan baik, menyiram tanaman setiap hari. Nah, itu adalah percakapan antara ayah dan Siti. Nah, anak-anak, kita lihat di percakapan ini yuk. Yang mana ya yang kalimat tanya? Anak-anak harus tahu dulu kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Seperti ini. Nah, yang mana yuk yang tanda tanya? Nih, satu. Lingkarin bareng-bareng ya di rumah. 2. Mana lagi? 3. Mana lagi? 4. Dan
Udah 4 aja. Tanda tanyanya ada 4 aja. Kalimat tanyanya juga ada 4. Kita lihat kalimat tanyanya. Yang pertama ada di sini. Mengapa tanaman harus diberi pupuk ayah? Lalu yang kedua, apakah tanaman cukup dipupuk saja ayah? Yang ketiga, kapan kita harus menyiram tanaman? Dan yang keempat, apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Nah, anak-anak, ini adalah kalimat tanya. Kalimat tanya biasanya diakhiri dengan tanda tanya. Anak-anak ikutin Ibu Bianca. Caranya adalah ini. Set. Buat gini. Bentar gini. Hap. Oke. Lagi ya. Tanda tanya. Set. Set. Nah. Lengkung. Terus garis dikit. Titik. Nah, seperti itu tanda tanya. Sekarang, tahu nggak sih kalimat tanya? Yang pertama, kalimat tanya itu adalah kalimat untuk menanyakan sesuatu. Anak-anak kalau mau bertanya menggunakan kalimat tanya yang baik biasanya. Menggunakan kalimat tanya, bukan menggunakan kalimat perintah ya. Lalu berikutnya yang kedua digunakan untuk mengetahui informasi. Ya kan? Kalau anak-anak bertanya, anak-anak pasti ingin tahu informasi apa. Nah, makanya menggunakan kalimat tanya. Yang ketiga, ditandai dengan tanda tanya di akhir kalimat. Seperti tanda tanya ini. Nah, ditandai dengan tanda tanya di akhir kalimat. Nah, bagaimana membuat kalimat tanya anak-anak? Ada kata-kata tanya yang biasanya ada di awal kalimat. Kata tanya begitu. Yang pertama adalah apa. Misalkan, apa yang terjadi dengan dia? Apa yang kamu ketahui? Nah, biasanya apa itu untuk menanyakan sesuatu. Apakah kamu sudah melakukan tugas itu? Seperti itu kalimat tanyanya. Lalu yang kedua, kalimat tanya di mana. Di mana itu untuk menanyakan tempat. Di mana kamu lahir? Di Jakarta jawabannya. Atau di mana kamu tinggal? Saya tinggal di Jalan Dukuh. Atau di mana kamu bersekolah? Saya bersekolah di SDN Dukuh 01. Seperti itu. Lalu, yang ketiga ada kata tanya mengapa atau kenapa. Ini sama saja. Ya, jadi kata tanya mengapa atau kenapa biasanya dipakai untuk menanyakan sebab atau alasan. Misalkan, mengapa kamu tidak makan hari ini? Jawabannya, karena saya sedang puasa. Kenapa kamu tidak minum? Sama kan? Jawabannya, karena saya sedang puasa. Seperti itu. Lalu, yang keempat, kata tanya siapa. Kata tanya siapa itu untuk menanyakan orang. Misalkan, siapa yang kamu temui kemarin? Saya kemarin bertemu dengan Bu Bianca. Misalkan seperti itu. Jadi siapa itu untuk menanyakan orang. Jawabannya adalah siapa yang kamu ketemui hari kemarin? Bu Bianca. Jadi jawabannya orang ataupun bisa orang. Hewan tidak bisa ya. Jadi hanya orang. Lalu kata tanya kapan. Oke, atau mungkin siapa bisa. Misalkan menanyakan namanya. Siapa nama hewan peliharaan kamu?
namanya Kitty, misalkan seperti itu. Jadi bisa orang, bisa hewan ya. Jadi terus berikutnya adalah kapan. Kapan itu untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kamu tiba di sekolah? Jawabannya jam 6:30, misalkan seperti itu. Kapan kamu lahir? Kapan? Misalkan anak-anak lahir tanggal 10 Februari 2001. Nah, jadi itu untuk menanyakan waktu. Dan yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana itu untuk menanyakan penjelasan. Misalkan, bagaimana caranya memasak mie? Nah, caranya adalah dengan merebus air, taruh minyak, dan taruh bumbunya. Jadi nanyain penjelasan. Bagaimana kamu bisa ke sekolah, ke SDN Dukuh 01? Caranya tinggal keluar pintu rumah, belok kanan, lalu naik angkot 02 misalkan. Dan saya tinggal menyeberang. Jadi itu caranya bagaimana, kata-katanya bagaimana untuk menanyakan penjelasan. Dan yang terakhir sebenarnya ada lagi, yaitu berapa. Berapa itu untuk menanyakan harga. Berapa harga pulpen? Harganya adalah Rp2.000. Seperti itu. Jadi membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya ini di awal kalimat, lalu menggunakan tanda tanya di akhir kalimat. Oke, kita lanjut ya. Sekarang adalah matematika membandingkan berat benda. Nah, ayah mengajak Siti membeli pupuk di toko tanaman. Jadi ini pupuknya nih. Di toko tanaman ada pupuk dikemas dalam beberapa ukuran. Ada 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, dan 10 kilo. Nah, sekarang kita akan membandingkan berat benda. Untuk membandingkan berat benda, kita harus memperhatikan satuan berat yang digunakan. Apakah itu kilogram, atau ons, atau pakai berat gram. Nah, jadi harus dilihat dulu pertama satuannya. Kalau satuan yang sudah sama, kita lihat angkanya. Misalkan 1 kilo di sini, lalu di kanannya 2 kilo. Nah, kita bandingkan 1 kilo itu lebih berat atau lebih ringan dari 2 kilo. Kita lihat satuannya. Satuannya sudah sama kilogram. Lalu kita kalau sudah sama tinggal lihat angkanya. Kalau lihat angkanya 1 sama 2. Kecilan mana? Kecilan 1. Jadi 1 kurang dari 2. Seperti itu. Jika satuannya berbeda, maka kita harus menyamakannya terlebih dahulu. Misalkan 1 kilo, terus di kirinya titik 1 ons. Nah, kita harus samain dulu satuannya. Satuannya mau disamain kemana? Kilo atau ke ons? Ke ons ya. Misalkan 1 kilo itu berapa ons? Turun 1, jadi 10 ya. Ingat, ayo. 10 ons, titik 1 ons. Jadi, sekarang lihat ya, udah sama kan ons. Nah, sekarang angkanya 10 lebih besar dari 1. Jadi 1 kilo lebih besar dari 1 ons. Begitu cara mengerjakannya. Supaya anak-anak lebih lancar lagi dalam perbandingan satuan berat, anak-anak boleh buka halaman 162, lalu kita kerjakan bareng-bareng. Ayo berlatih. Halaman 162. Oke, sudah dibuka?
sekarang kita latihan yuk bareng-bareng. Nomor 1. Nomor 1 pupuknya ada berapa ini? 5 ons dan 5 ons. Kalau dijumlah jadi 10. Nomor 1 ada 10 ons. Oke, betul ya, 10 ons. Titik, titik, titik. Berapa kilo? 1 kilogram. Sekarang ini satuannya sama atau beda? Beda ya. Satu yang di kiri ons, yang di kanan kilogram. Kita ubah ke kilogram aja ya. 10 ons. Kita naik atau turun? Ons sini, di sini ons ke kilogram. Berarti naik. Kalau naik berarti dia dibagi 10. Jadi 10 bagi 10 berapa? Yaitu 1. Betul. Jadi udah 1 kilo ya. 10 ons sama dengan 1 kilo. 1 kilo titik 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 1 kilo. Ayo, jawabannya yang mana? Yang ini atau ini? Coba tulis di kolom komentarnya ya. Di live chat. Oke. Atau kolom komentar. Jadi jawabannya adalah yang ini. Karena sama-sama 1 kilogram. Jadi nomor 1 ini. Sekarang nomor 2. Nomor 2 ya. Kita kerjakan nomor 2. Sebentar. Nomor 2. Lihat ada berapa onsnya di sini? 5 tambah 5 tambah 5. Berapakah itu? Lalu di sebelah kanannya ada berapa? Kita lihat. 200 gram tambah 200 gram tambah 200 gram. Ibu hapus ya. Jadi langsung aja. 5 tambah 5 berapa? 10. 10 tambah 5, 15 ons. Oke. Yang pertama 15 ons. Lalu yang kedua, yang di sebelah kanannya, 200 tambah 200 tambah 200. Berapakah dia? 200 tambah 200 berapa? Yuk, 0, 0, 4. Sekarang 400 tambah 200. Berapakah dia? Kita tambah jadi 006. Nah, di samping kanannya adalah 600 gram. Oke, sekarang kita lihat di sini. Nah, kita lihat ya. Kalau di sini kita mau samain apanya nih? Onsnya mau jadi ons, kan beda ya ons sama gram. Ini ons, ini gram. Nah, beda kan? Jadi mau disamain mana dulu? Ons misalkan. Kita samain ons ya, berarti 15 ons. 600 gramnya di sini. Kalau dari gram ke ons naik atau turun? Naik ya, 1, 2. Jadi kalau 2, 10, 100. Jadi dibagi 100. 600 dibagi 100 berapa yo? Yaitu jadinya 6. Coret nolnya. Jadi 15 ons titik-titik 6 ons. Nah, 6 ons titik-titik berapa? Oh, 15 ons titik-titik 6 ons. Sekarang udah sama onsnya, jadi lebih besar. 15 lebih besar daripada 6. Sekarang kalau disamain gramnya. Ya, kita coba lagi. Sekarang onsnya kita pindah ke gram. 15 ons itu berapa gram? 15 kali berapa itu ayo? Kali berapa? Turun ya. 1, 10, 100. Jadi kali 100. Berapakah dia? 1, 5 tambah 02.
Jadi 1500 gram. Titik 600 gram. Wah, jadinya banyakkan yang mana? Kiri atau kanan? Kiri ya, kiri lebih banyak dari kanan. Jadi lebih besar. Nomor 2 lebih besar. Seperti itu. Sekarang kita lanjut di nomor 3. Kita lanjut nomor 3 ya. Sekarang nomor 3. Sebentar. Oke, nomor 3 kita hitung lagi. Sini 200 gram, sini 200 gram. 200 tambah 200, 400 gram. Di sini cukup 1 kilogram. Kita kerjakan. Nomor 3, 400 gram. Titik 1 kilogram. Kita mau samain apa dulu? Kita samain jadi gram aja ya, supaya gampang. Kalau samain gramnya berarti yang di kiri tetap 400 gram. Yang di kanan kita berubah jadi gram. Dari kilogram ke gram turun atau naik? Ini kilo. Sebentar. Ini kilo. Ini gram. Jadi dia turun atau naik? Turun. 10, 100, 1000. Jadi 1 dikali 1000 gram. Jadi 4 1000 gram. Berapakah? Jadi perbandingannya bagaimana? 400 lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan 1000? Pilih yang mana? Yang ini, atau yang ini? Ayo di kolom komen ya. Jawabannya adalah tanda kurang. Betul. Jadi 400 gram kurang dari 1 kilogram. Oke, berikutnya kita masuk di PPKN, yaitu aturan dalam merawat tanaman. Nah, aturan-aturan merawat tanaman itu apa aja sih? Yang pertama, yaitu menyiram tanaman secara rutin. Jadi tanaman harus dikasih air supaya dia tumbuh. Yang kedua, harus memberi pupuk secara teratur. Boleh sehari sekali, 2 hari sekali, seminggu sekali. Yang ketiga, memotong daun yang terkena hama atau yang terkena serangga. Yang keempat, meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Nah, ini gambar-gambarnya. Nih, tanaman harus disiram secara rutin. Oke, setiap hari. Supaya tanaman bisa tumbuh. Lalu dikasih pupuk. Oke, secara teratur. Supaya tanahnya jadi subur. Jadi tanamannya bisa tumbuh dengan cepat dan bagus. Yang ketiga, anak-anak lihat nih ya, di sebelah kanan sini berbeda ya dengan yang di sebelah kiri sini. Yang di sebelah kiri ini tanamannya, daunnya terkena hama. Hama-hama ini akan merusak tumbuhan. Jadi harus segera dipotong supaya hama tidak merusak bagian tumbuhan yang lain. Kalau tidak dipotong, dia bisa pindah ke tanaman yang masih bagus, ke sini atau ke sini. Makanya dia harus segera dipotong menggunakan gunting atau pisau supaya tanaman tetap sehat. Jadi hama ini kayak penyakit ya buat tumbuhan, jadi harus dipotong caranya. Lalu berikutnya adalah tanaman harus dikasih di sinar matahari, jangan ditaruh di tempat yang gelap. Karena dengan sinar matahari, tanaman bisa tumbuh jadi gede. Nah, sekarang kita masuk di seni budaya dan prakarya, membuat karya dari bahan buatan.
Nah, anak-anak lihat gambar yang ada di sebelah kiri. Kita besok akan membuat seperti ini ya. Membuat bunga. Jadi kalau pohon bagus akan menghasilkan bunga. Nah, tapi kita besok akan membuat bunga-bungaan ya, membuat karya hiasan bunga dengan menggunakan apa? Tisu. Oleh karena itu besok bilang mama papa siapin lem box, sumpit, gunting, dan tisu. Dan besok kita akan Google Meet ya. Jadi itu saja hari ini. Terima kasih buat anak-anak yang sudah menonton dan belajar bersama Bu Bianca hari ini. Tugas hari ini yang pertama adalah tematik halaman 177 dan 178. Dan yang kedua tematik halaman 183 sampai 184. Oke. Sekian dari Bu Bianca. Terima kasih. Sampai jumpa.